Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan khususnya di dalam masalah berinfak, bersedekah, yang rasanya perlu kita fahami, yaitu satu ungkapan mana qasad shadaqatun min malin. Artinya adalah bahwasanya sedekah, infak yang dikeluarkan oleh seorang muslim, yang dikeluarkan oleh seorang beriman dari hartanya, yang diberikan kepada orang-orang yang diyakini membutuhkan, yang diyakini orang-orang tersebut adalah orang yang memang berhak dan memang memerlukan pertolongan dari kita. Dalam ungkapan itu dikatakan, sama sekali harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan di jalan Allah, harta yang diinfakkan untuk mengeluarkan orang atau untuk menolong orang yang dalam kesusahan, yang dalam kesempitan, justru itu sama sekali tidak mengurangi harta kita. Mungkin secara fisik, secara kasat mata kita lihat, misalnya kita punya uang misalnya 10 juta. Kita keluarkan 500.000, kelihatannya nominalnya adalah harta tersebut berkurang. Padahal tidak. Justru dengan kita mengeluarkan infak, dengan kita mengeluarkan sedekah, apalagi zakat yang memang sudah difardukan bagi orang-orang yang memang sudah memenuhi persyaratan untuk berzakat mal misalnya. Harta itu justru akan bertambah. Bertambah apa? Bertambah keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam, ketika seseorang memiliki harta kekayaan, sudah memenuhi nisab yang ditentukan dalam syariat. Minimal misalnya sudah memenuhi seukuran 85 gram emas. Kalau sekarang diperkirakan sekitar 75 juta misalnya. Maka 2,5% dari harta tersebut wajib dizakatkan dan dikeluarkan. Karena apa? Karena dalam syariat Islam, jika orang sudah memenuhi persyaratan untuk berzakat, harta itu sudah miliknya, milik penuh dia, bukan milik orang lain, bukan titipan. Dan dia sudah 1 tahun penuh memiliki harta tersebut. Maka, dan dia sebagai seorang mukmin, maka harta itu wajib untuk dizakatkan. Dengan dizakatkan, harta itu berarti dia memang mengeluarkan 2,5% yang bukan miliknya, yang memang diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Maka dengan berinfak, dengan dia bersedekah, di situ Allah Subhanahu wa taala meridhoi hartanya, memberkahi hartanya. Dan di situ tidak ada harta orang lain yang bercampur dengan hartanya. Bayangkan kalau seandainya seseorang sudah memenuhi persyaratan untuk berzakat, kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, padahal Allah mengatakan 2,5% dari harta tersebut bukan hartanya. Berarti kalau dia tidak keluarkan hartanya yang 97,5% yang sisanya itu terkontaminasi dengan bukan miliknya, akhirnya berlakulah satu hukum yang disebut dengan nila setitik rusak susu sebelanga. Harta yang diberkahi adalah harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalamnya, kebaikan di dalamnya, sehingga harta tersebut membuat dia semakin dekat kepada Allah, membuat ibadahnya semakin baik. Tapi harta yang tidak diberkahi oleh Allah, yang dicabut keberkahannya oleh Allah, justru berlimpah hartanya, membuat dia semakin jauh dari Allah, membuat ibadahnya semakin tidak baik. Harta yang diberkahi oleh Allah membuat dia semakin tawadu, rendah hati, bersahaja, menjadi orang baik, menjadi orang soleh. Justru harta yang tidak diberkahi oleh Allah, yang dicabut keberkahannya oleh Allah, harta itu membuat dia sombong, membuat dia angkuh, membuat dia zalim, membuat dia lupa diri. Seakan-akan dia akan hidup selamanya, padahal harta itu akan ditinggalkan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dirinya saja mendapatkan manfaat dan kebaikan, bukan hanya keluarganya saja, bahkan orang banyak pun mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hartanya, dari kekayaan yang Allah amanahkan kepadanya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah
yang betul-betul harta kita diberkahi oleh Allah, diberikan dan ditambahkan oleh kebaikan-kebaikan dari harta yang Allah berikan dan amanahkan kepada kita. Sehingga harta itu membuat kita bukan hanya bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat, mendapatkan ridhonya. Dan subhanallah, minimal dapat membuat kita menjadi manusia-manusia yang peduli terhadap penderitaan orang lain, menjadi manusia-manusia yang dermawan, menjadi manusia-manusia yang bisa menjadi solusi atas penderitaan dan atas segala persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Sekali lagi, mudah-mudahan ketika Allah memberikan harta kepada kita, mengamanahkan kekayaan kepada kita, kekayaan itu diberkahi oleh Allah. Harta itu diberkahi oleh Allah sehingga membuat kita semakin dekat kepadanya, ibadah kita semakin baik, membuat kita semakin tawaduk, rendah hati, manfaat dan kebaikannya pun bisa dirasakan oleh orang banyak. Maaf lahir dan batin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.